Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek, di mana diminta untuk membuat sistem kepegawaian. Hal yang pertama saya lakukan adalah membuka aplikasi NetBeans, kemudian membuat file project sesuai ketentuan. File project saya buat dengan nama project underscore nama saya. Kemudian dari project baru saya buat package baru di folder src dengan mengklik kanan new java package. Kemudian saya menuliskan sesuai nama dari sistem yang akan saya buat, yaitu sistem kepegawaian. Dari sistem kepegawaian ini package-nya sudah dibuat, kemudian saya membuat kelas baru Java class. Yang pertama adalah kelas pegawai, di mana di sistem kepegawaian ini diminta untuk membuat sistem kepegawaian dengan kelas pegawai yang memiliki turunan, yaitu adanya pegawai tetap, pegawai kontrak, dan pegawai honor. Yang pertama kita buat adalah kelas pegawainya terlebih dahulu sebagai kelas induk atau superkelasnya. Kelas pegawai dibuat, kemudian ketika sudah membuat kelas pegawai ini, nantinya kelas akan langsung mendeklarasikan kelas pegawai sebagai public class pegawai, sehingga nanti kelas ini dapat diakses oleh kelas lain. Kemudian karena kita akan membuat sistem input dan output, maka import java.io.bintang titik koma ini akan berguna supaya dapat mengimpor Java yang nantinya akan berisi kelas. Dalam hal ini nanti import ini akan berguna untuk menginput data pada metode dari input gaji. Kemudian yang kedua, public class pegawai. Kelas pegawai ini memiliki atribut berupa total gaji yang menggunakan akses modifier double, di mana nantinya akan memungkinkan input untuk memasukkan angka atau menghasilkan angka yang desimal. Selanjutnya adalah membuat metode. Yang pertama adalah membuat metode input gaji. Metode untuk input gaji ini menggunakan akses modifier public void, lalu dituliskan input gaji. Kemudian nantinya metode ini adalah untuk meminta input dari pengguna. Jadi ketika pengguna ingin memasukkan nilai atau angka, maka metode inilah yang membantu untuk menjalankan program tersebut. Kemudian karena diminta untuk menggunakan exception handling, maka dari itulah metode ini kita pakai throws io exception, di mana throws io exception ini nantinya berguna agar dapat menangani adanya kesalahan pada input atau output ketika program dijalankan. Misalnya kayak adanya kesalahan dari pengguna memasukkan input, maka nanti dia akan memunculkan pesan-pesan seperti itu. Kemudian yang kedua dalam membuat metode untuk menampilkan gaji. Untuk menampilkan total gaji ini, maka dibuatlah metode tampilkan gaji dengan menggunakan akses modifier seperti
public void, kemudian tuliskan tampilkan gaji. Kemudian pada sistem output print line, total gaji pegawai saya tuliskan seperti ini formatnya untuk menampilkan hasil dari output atau untuk menampilkan teks pada output. Jadi nanti di outputnya akan keluar tampilan seperti ini. Total gaji pegawai sama dengan sekian, kemudian total underscore gaji ini dituliskan untuk memanggil dari atribut si pegawai ini, sehingga nantinya akan muncul hasil yang diinginkan.